Pak Menteri mengatakan bahwa data ini sangat penting dan menjadi dasar melakukan satu kebijakan. Data berarti juga termasuk data konteksnya spasial. Ya. Sobat Geo, kita berada di perahu dalam rangka untuk mengikuti teman-teman melakukan survei. Setelah tadi kita bertemu dengan Bapak Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP. Kebetulan saya ketemu lagi dengan Pak Kapus. Nah, sekaligus saya bisa menyampaikan beberapa masukan dari Pak Direktur kaitannya dengan pengamatan terumbu karang untuk melihat yang sehat, yang kurang sehat, yang bagus, yang tidak, dan bagaimana dimanfaatkan untuk ekoturism. Nah, kita ngobrol lagi dengan Pak Kafid. Pak Kapus, kebetulan tadi saya bertemu dengan Pak Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Beliau juga menyampaikan pentingnya inventarisasi dan pemetaan untuk kawasan hayati laut. Nah, sepertinya akan sejalan dengan program BPIG ya. Terima kasih Pak Kepala. Memang ini kita hari ini sebetulnya sejak kemarin kita melakukan survei untuk pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya alam laut. Nah, tujuannya sebetulnya seperti yang tadi Pak Kepala sampaikan, kita mendukung program dari KKP juga, bahwasannya sumber daya alam laut ini dengan komponennya ada terumbu karang, kemudian ada mangrove. Jadi tidak hanya terumbu karang, mangrove juga. Demikian juga padang lamunnya Pak, untuk kita bisa lakukan survei ini untuk melengkapi data-data yang ada di KKP. Terutamanya kaitannya dengan spasialnya Pak. Jadi pertanyaan yang sering muncul itu seberapa luas sih sebetulnya terumbu karang yang ada di Gili Matra ini misalkan. Dan ini kan baru pilot project. Ya. Artinya kalau ini berhasil, bagus, standarnya oke, steppingnya benar gitu, bisa kita expand untuk berikutnya. Rencana kita seperti apa Pak? Ya. Jadi kita mendengar dari teman-teman KKP bahwasannya sebetulnya ada 201 kawasan konservasi. Ini baru di satu tempat di Gili Matra ini. Artinya masih cukup banyak yang memerlukan pemetaan. Jadi ini memang jadi prototipe ya. Jadi hal yang keberhasilan survei kita di sini ini nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut untuk kawasan-kawasan lain. Ya ini pastinya untuk bisa diintegrasikan juga dengan data-data dari KKP, data dari LIPI, data dari BPS, dan lain sebagainya. Berarti segera setelah ini Bapak harus follow up dengan Pak Direktur untuk merencanakan program yang berikutnya setelah pilot project ini berhasil. Ya. Langkahnya apa kira-kira ini Pak? Nah, terima kasih Pak. Ini memang hal yang sangat diperlukan karena termasuk tindak lanjut dari kerjasama dengan KKP ini, atau bahkan pemetaan semacam ini, BIG tidak hanya bisa melakukannya menurut BIG saja, tetapi juga harus ada usernya siapa, penggunaannya untuk apa. Ini penggunaan yang lebih luas lagi sebetulnya untuk ocean accounts. Nah, ini juga sebetulnya menjadi komitmen kita juga dalam program internasional kaitannya dengan ocean account. Nah, inilah yang sebetulnya kita perlu menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan KKP, betul. Dan ini nampaknya MOU yang ada perkuat, bahkan dengan perjanjian kerjasamanya melingkupi seperti apa. Jadi pemetaan ini nanti tidak hanya untuk tahun ini saja, bisa berkelanjutan karena kawasannya tidak hanya ini saja. Berarti setelah ini kita perlu inisiasi kerjasama dengan KKP ya, khusus betul. Untuk melengkapi inventarisasi dan pemetaan ini. Ya. Berharap nanti juga ada surat dari KKP yang meminta ke kita, karena dengan itu kita bisa tindak lanjutin
supaya kita punya dasar juga bahwasannya apa yang sedang kita lakukan ini itu tidak semata hanya kemauannya BIG saja. Oke, ya. Terima kasih Pak Kafid. Ya, sama-sama. Sobat Geo, berbicara informasi geospasial, aspeknya sangat luas. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara misalnya terkait dengan percepatan skala besar. Kita berbicara kaitannya dengan toponimi. Dan hari ini kita berbicara terkait dengan informasi geospasial tematik, yaitu keanekaragaman hayati laut. Dan kita melakukan pilot project untuk inventarisasi informasi geospasial untuk konservasi yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi kaitannya dengan neraca sumber daya laut. Artinya tugas kita di BIG sebetulnya banyak sekali, dan ini adalah bagian atau cara kita untuk mensosialisasi, untuk lebih menyebarluaskan informasi geospasial, di mana sebetulnya sangat vital, tetapi kadangkala kita kurang aware. Misalnya kaitannya dengan lokasi, misalnya kaitannya dengan luasan. Untuk itu, BIG akan selalu berkomitmen akan semaksimal mungkin membangun informasi geospasial, menyebarluaskan informasi geospasial, dan bersama-sama dengan kementerian, lembaga maupun Pemda untuk melakukan pembinaan kaitannya dengan informasi geospasial. Kita berjumpa lagi di acara selanjutnya. Selamat siang Sobat Geo.